Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang sudah seminggu ya gua nggak upload soal Nageki no Bore dan ya nggak upload juga YouTube gua ya. Buat ya membership ya, seminggu gua nggak upload nih. Jadi ya insya Allah di minggu ini gua bakal upload 2 video karena ini jujur nih, ini skrip yang part 2-nya part 2. Setelah part ini tuh udah setengah jadi ya. Jadi ya harusnya sih minggu ini selesai ya, harusnya ya. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya ya lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya biar lo nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini dan perlu gue ingatkan yang gue bahas itu WN-nya oke web novel ya bukan light novel ya jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lo tahu lu bisa cross check dulu lah yang lu baca itu LN-nya atau WN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Blackwater itu kan yang ngamuk lah terus ngebantai dan ya nangkepin para phantom yang ada di sekitar Cry dan ukuran Blackwater itu juga gede banget, jauh lebih gede dari pas kejadian di Akademi Sihir yang Tino duga kalau itu pasti gara-gara ya Blackwater nyerap langsung material mana dari Earth Vein, enggak langsung dari Earth Vein sih. Jadi kayak kan gara-gara alatnya Citri ininya keluar tuh kan mana dari Earth Vein. Nah itu diserap sama Blackwater dan Cry pasrah aja udah sama janjinya ke Serene gitu loh buat nggak ngebunuh orang-orang Yggdra karena ya mau gimana lagi Blackwater udah bener-bener ngamuk semua ditelan sama Blackwater anjir mau yang Phantom beneran ataupun yang apa elf yang jadi Phantom ditelan semuanya gitu loh tapi ya alhamdulillah sorry tapi ya untungnya Phantom yang pada ditelan sama Blackwater itu dilepehin lagi ya ini benar-benar dilepehin gitu kayak cuy gitu loh cuma ya yang dilepehin lagi Phantom yang apa tuh bisa dibilang ya dari elf lah maksudnya ya elf yang dirubah jadi Phantom gitu jadi semi Phantom lah kalau yang Phantom beneran ya ditelan sama Blackwater kan ya mereka dasarnya emang terbuat dari material mana jadi ya kayak ya makanannya Blackwater gitu loh dan Tino kaget banget itu dia ngira kalau wah ini semua pasti udah direncanain nih sama Cry Sasuga Mastawa kami ya kan termasuk ya soal Black Knight dan Marine Wells yang Tino kira kalau ya Cry itu lagi pemanasan gitu yang dia iyain aja sama Cry padahal ya Cry sendiri aja nggak paham ini kenapa Tino bisa mikir begini gitu loh. Terus ya pas Blackwater ngamuk itu Cry takut tuh kan kalau Blackwater main masuk aja nih ke Temple of Origin makanya ya Cry kepikiran lah buat ngebawa Blackwater ke tempatnya Citri ya kan makanya dia minta Mimik tuh buat ngeluarin ya apaan aja lah yang punya apa ya mana yang kuat energi sihir yang kuat tapi ya bukan artefak juga walaupun ya Cry ngerasa bego di sini karena ya kayaknya dia nggak punya hal-hal begituan gitu loh kan yang dia bawa artefak doang cuma ya Mimik itu tiba-tiba ngeluarin tas kecil gitu lah yang isinya rambutnya Astor yang pas apa ya yang di awal-awal tuh lu inget kan kalau Astor itu ngasih rambutnya ke Cry lah atas ucapan terima kasihnya ya. Nah, ya rambut yang itu. Nah, sama Cry ya kan tasnya rambutnya itu dimasukin ke dalam tas terus dimasukin ke dalam Mimik. Dan Cry itu juga baru ingat, cuma ya pas dia lagi nostalgia beneran ya kan Blackwater itu tiba-tiba banget langsung nyerang Cry gara-gara iya rambutnya Astor itu yang spontan. Cry lempar lah itu tas yang isinya rambut Astor itu ke Tino terus nyuruh Tino lah buat ngebawa ya tas itu sampai ke tempatnya Citri. Iya, intinya ya Tino disuruh buat mancing Blackwater itulah ya yang untungnya ya Tino itu naik karpet. Jadi ya apa ya kayak main kejar-kejaran gitu lah kayak waktu itu apa yang main Fast and Furious gitu lah sedangkan Cry dia ada di atas Blackwater ya kan sambil masang ekspresi mual gitu lah tapi ya kalau dilihat dari jauh itu malah kayak apa ya ekspresi psikopat anjir. Nah di tempat Citri sama yang lainnya dari jauh mereka melongo tuh ngeliat Blackwater yang ukurannya ini kok gede banget gitu kan dan ya ini lagi ngejar-ngejar Tino gitu loh sampai ya Serene aja yang ngeliat itu ngeblank gitu loh bentaran tapi ya dia langsung sadar lah kalau Blackwater itu udah nyerap banyak banget material mana bahkan ya kan material mana yang udah mereka belokin terus balik normal lagi itu sekarang malah ngarah ke Blackwater dan di situ Tino teriak-teriak tuh kan minta tolong Citri sama Liz tapi ya Citri itu malah nyuruh Tino buat kabur ke titik kumpulan material mana yang terkumpul yang sebelumnya udah dijelasin lah sama Citri sebelum mereka ya melakukan ekspedisi kali ini dan ya udah Tino pengen langsung ke sana kan cuma ya tiba-tiba Blackwater ya kan yang lagi jalan gitu kan permisi gitu di tengah-tengah mereka itu berhenti terus ngeliatin sekeliling yang bikin semuanya bingung terus ketakutan bahkan Finish yang notabene spirit pemusnah aja itu sampai gemeteran ketakutan di situ ngeliat Blackwater dan yang sadar pertama kali itu Lucia kalau Blackwater lagi bingung nih karena sekarang
yang banyak banget kan, yang punya banyak mana atau ya punya banyak energi sihir lah, kayak para spirit, elf, sama ya Lucia gitu loh. Makanya ya Lucia langsung nyuruh mereka lah buat kabur yang spontan. Mereka langsung pada kabur lah, kocar-kacir pas Blackwater tiba-tiba nyerang mereka gitu loh. Dan Citri dari belakang dengan santainya nih ya, nyuruh mereka yang lagi diincer tuh sama Blackwater buat lari ke titik mereka nancepin alat pengacau aliran material mana sebelumnya tuh kan, yang ya apa ya, yang udah kacau lah rencana mereka. Nah, Citri nyuruh mereka itu lari ke titik-titik itulah. Nah, Adler yang ngelihat itu ya kan, itu ngerasa wah minder dia sama Cry gitu loh. Bahkan ya dia sama teman-temannya nih udah nyerah aja lah mau ngelawan Cry. Apalagi ya kalau kata Uno, Blackwater itu nggak bisa nyerap langsung mana material atau material mana dari Earthvein. Harus dikeluarin dulu nih ya kan, material mananya baru bisa diserap sama Blackwater. Makanya ya alat pengacau aliran material mana yang dibuat sama Citri itu berguna banget. Kan apa ya, material mana dari Earthvein kan jadi keluar tuh lewat tanah ya kan, gara-gara ya alatnya Citri itu. Sekalipun ya alatnya itu udah hancur, makanya ya Blackwater jadi bisa nyerap material mana dari Earthvein itu, yang mereka pikir kalau itu emang udah direncanain sama Cry ya kan. Mereka disuruh masang alatnya biar mana di Earthvein itu keluar, terus ya habis itu Cry ngeluarin Blackwater buat menyerap ya apa ya, material mana yang udah pada kacau itulah. Nah, Adler udah putus asa kan di situ, karena ya dia udah nggak mungkin nih bisa menang dari Cry, yang menurut dia rencana sama kekuatan Cry itu cuma bisa diimbangi sama dewa doang lah. Tapi ya di lain sisi dia juga nggak mau nih terus-terusan dianggap muridnya Cry. Ya pas lagi galau begitulah, Adler tiba-tiba spontan aja nih kepikiran ide yang bener-bener nggak ngotak gitu loh. Cuma ya karena Adler kayak semangat banget, Uno sama Queen jadi semangat lagi tuh kan buat ikut rencananya Adler, walaupun ya rencananya bener-bener nggak ngotak sih. Nah, Blackwater yang dari tadi ngejar-ngejar rombongan Cry sekarang ya jadi diem tuh kan. Terus muncul bunga lah dari Blackwater yang apa ya, yang main dipetik aja lah sama Cry gitu. Soalnya ya Cry kan masih di atas Blackwater. Dan by the way buat Marinewell sama Black Knight itu udah balik ya. Jadi ya Cry tinggal sendirian aja tuh di atas Blackwater yang ukurannya ya sekarang sama kayak War 3 beneran. Makanya ya Cry nggak turun-turun, dia nungguin Tino aja tuh kan di atas. Yang pas Tino nongol tuh kan naik karpet, dia nanya lah ke Cry, ini semua udah kelar kan? Tapi ya sama Cry cuma disenyumin aja, yang spontan bikin Tino pengen nangis kan, karena jadi trialnya belum kelar nih. Nah, pas Cry sama Tino udah turun tuh kan, semua member Starlight langsung ngomel-ngomel lah ke Cry. Karena ya mereka mikirnya kalau ini semua kan pasti udah direncanain ya sama Cry. Tapi ngapa Cry nggak ngomong gitu loh. Kan mereka jadi panik, nggak ada persiapan apa-apa lah. Mereka dikejar-kejar kok sama Blackwater. Tapi ya kalau Grieving Soul itu kayak biasa aja, termasuk Lucia gitu loh, yang iya dia juga dikejar-kejar. Bahkan ya Citri itu malah seneng tuh ngeliat rencana Cry yang wah brilian sekali ya. Nah, Serene itu nanya kan, apa sekarang udah selesai? Soalnya kan ya aliran mana dari apa ya, dari Earthvein ke War 3 kan udah nggak ngarah ke Temple of Origin nih, tapi ngarahnya ke Blackwater. Yang kalau kata Citri itu cuma solusi sementara. Cry itu cuma ngasih mereka tambahan waktu aja, karena ya Blackwater bukan War 3 gitu loh, dan nggak mungkin bisa gantiin tugasnya War 3. Nah, Citri itu ngomong kalau dia mau memperkuat alatnya lagi nih dan minta sarannya Cry. Tapi ya Cry itu malah senyum ya kan, terus muji rencana Citri yang jelas bikin Citri kayak sedih gitu lah. Karena ya dia mikirnya Cry itu lagi sarkas, yang di otaknya Citri dia mikir maksud omongannya Cry itu rencana lu itu buruk banget. Masa iya gua harus turun tangan lagi gitu. Dan habis itu Citri ngasih tau lah kalau Adler sama teman-temannya pada hilang nih, yang spontan itu bikin Cry seneng banget lah sambil ngomong, ya elah palingan mereka kabur balik ke Yggdra kali. Yang sama Chris diceltukin lah, awas Adler itu punya artefak cermin, dia itu masih bisa ngeliat terus juga ngedenger omongannya Cry. Ya Cry langsung kicep lah, yang tadinya lagi ketawa langsung diem tuh. Cuma ya demi jaga image-nya ya kan, dia nyuruh yang lain buat ya udah kita balik ke Yggdra aja lah ya, siapa tahu Adler udah balik gitu alasannya. Nah, di tempatnya Keller, dia bisa ngerasain tuh kan material mana yang ngarah ke dia keganggu tuh. Tapi ya sayangnya dia belum boleh gerak nih, karena ya emang kebangkitannya belum sempurna. Bahkan ya kalau setiap dia melek aja nih, ini cuma melek doang, itu udah makan energi sihir atau mana yang setara sama ratusan anak buahnya. Kalau dia gerak ya kan, Temple of Origin bisa langsung hancur, saking belum bisa ngontrol kekuatannya itu gitu loh. Soalnya ya kebangkitannya si Keller kan emang benar-benar belum sempurna. Dan Keller itu lagi mikir tuh kan, apa yang lagi terjadi nih. Cuma ya tiba-tiba Adler sama rombongannya masuk tuh kan ke kuilnya si Keller, make kekuatan monster yang bisa ngeretakin udara buat teleport. Dan anak buahnya Keller itu pengen langsung nyerang Adler tuh, tapi ya langsung di stop lah sama Keller, karena dia tahu kalau Adler nih punya tujuan tersendiri nih.
Nah, Adler itu ngasih tahu kan kalau hero di era ini udah ngebuat Keller terpojok dan dia bakal ngasih info nih soal si hero itu kalau Keller mau ngasih pasukannya. Dan yang Adler maksud hero itu ya si Cry ya. Dan sebenarnya bagi Keller omongan Adler itu nggak penting, tapi yang ngeliat Adler kayak lebih takut ke hero itu ketimbang dia ya kan, itu malah ngebuat Keller penasaran tuh. Makanya ya dia ngebuat perjanjian lah sama si Adler. Nah, di tempatnya Cry semua orang itu lagi ngerayain tuh baliknya orang-orang Yggdra. Ingat kan orang-orang Yggdra pada jadi Phantom, habis itu ditelan sama Black War 3 terus dilepehin lagi tuh pas energi sihir mereka udah habis ditelan sama Black War 3, yang mereka semua ngira kalau itu pasti udah direncanain sama Cry. Sampai-sampai ya Serene itu makasih banget lah ke Cry, tapi ya kayak biasanya Cry malah nolak gitu loh omongan itu. Dia ngomong ya kalau dia nggak ngapa-ngapain, kalau mau makasih ya ke Black War 3 aja, kan yang kerja Black War 3. Cuma ya Serene kayak nggak peduli gitu. Dia juga ngerasa lega banget lah yang sama Cry diceltukin tujuan mereka belum kelar nih. Yang Cry maksud itu kan kutukannya Luke tuh. Soalnya ya Luke kan masih dikutuk nih. Tapi ya orang-orang itu ngiranya maksud omongan Cry tadi itu ngelarin Temple of Origin dan balikin ya kondisi War 3 lah. Makanya ya Serene terus orang-orang Yggdra itu pada semangat banget tuh kan buat bantuin Cry. Sampai ya mereka rebutan kayak kasih gua perintah, enggak gua aja yang lebih cocok gitu loh. Udah kasih gua perintah gitu ya. Intinya pada ribut lah ya mau disuruh sama Cry, karena ya mereka merasa berhutang budi gitu loh sama Cry. Yang sama Cry ya diiyain aja atau ya dinanti-nantiin kayak udah iya nanti udah kayak gitu loh. Nah, nggak lama Liz, Eliza, terus beberapa orang Yggdra yang disuruh ngintai Temple of Origin itu balik tuh kan. Terus ngasih laporan kalau barrier sama Phantom di sekitaran Temple of Origin itu udah pada hilang tuh. Dan Eliza ngasih tahu sebenarnya malam itu ya kan, itu waktu yang pas buat nyerang. Apalagi ya kondisi Temple of Origin kan sekarang lagi kacau banget tuh. Dan kemungkinan ya Keller juga udah hilang gitu loh. Soalnya ya kekuatan dari Keller kan material mana yang semakin dikit kekuatan yang dia dapat ya harusnya dia semakin lemah, dan semakin lemah akhirnya menghilang gitu loh. Cuma ya entah kenapa Eliza ngerasain firasat gak enak gitu loh. Makanya ya Cry yang emang percaya sama feelingnya Eliza itu ya nyuruh mereka buat nyerang Temple of Origin besok aja lah, jangan sekarang gitu loh. Yang spontan Liz yang emang udah gatal banget ya kan, minta jatah tampil dong, yang diain lah sama Cry. Bahkan ya Cry juga ngomong udah besok lu boleh ngamuk sepuasnya lah kalau kata Cry. Nah, si Tri itu nanya tuh kan ke Cry soal bayaran dari Serene, yang kalau kata Cry nggak usah, lagian dia juga nggak butuh apa-apa. Yang diingetin lagi lah sama si Tri kalau bayaran itu nggak harus soal duit, benda atau sejenisnya gitu loh. Istri juga bisa kok. Yang spontan Cry itu ngerasa nggak enak lah soalnya ya si Tri blak-blakan banget gitu loh. Tapi ya si Tri itu malah nyuruh Cry buat ngelihat sekelilingnya. Yang pas Cry turutin ya kan, ciwi-ciwi elf ya kan itu pada ngeliatin Cry tuh sambil senyum malu-malu terus nunduk gitu ya kan kayak abang. Ya awalnya Cray seneng lah ya, wajar dong, Cray masih normal, cowok normal dia, cewek ciwinya juga pada cakep-cakep gitu loh. Tapi ya pas Cray inget sifat-sifat elf di sekitarnya yang pada nggak beres ya kan, Cray jadi hilang selera di situ kayak ada. Cuma ya si Tri yang tadi sempat ngeliat Cray kayak tertarik gitu ya kan, itu malah ngeledekin Cray tuh sampai Cray malu sendiri ya kan, terus malah kabur tuh. Yang apa ya, yang nggak sadar dia malah kabur ke danau yang waktu itu jadi tempat Serene ritual gitulah sebelum mereka nyerang Temple of Origin. Dan gak lama Adler sama rombongannya itu nongol tuh kan di depannya Cry sambil pakai topeng hitam gitulah. Dan ya itu topeng yang dipakai sama orang-orang Yggdra pas di bawah pengaruhnya Keller. Dan niatnya Adler itu pengen ngerjain Cry doang, cuma ya kayaknya Cry yang entah terlalu polos atau ya dia terlalu peka itu malah main asal jeplak aja. Lu udah pada ngambil jalur yang salah gitu loh. Maksudnya ya Cry sadar kalau Adler ini nggak beneran apa ya terpengaruh sama Keller gitu loh. Yang spontan ya Adler sama rombongannya ketawa lah sambil ngelepas topeng mereka. Terus Adler juga ngomong tuh kalau Cry nggak bakal paham sama pemikiran orang yang haus akan kekuatan. Nah, Adler itu nanyain tuh kan, Cry tahu nggak maksud tindakan mereka sampai sebegitunya? Yang dengan santainya Cry ngomong balas dendam kan? Ya Cry mikir gitu soalnya kan ya dia nerima Adler jadi muridnya nih. Tapi ya Cry itu kan nggak ngajarin apa-apa. Makanya ya Cry mikir kalau Adler ini mau balas dendam nih ke dia perkara itu gitu loh. Dan ya itu diyain sama Adler. Coba ya alasannya bukan karena Cry nggak ngajarin apa-apa, tapi ya karena Adler pernah kalah dari Cry. Yang jadinya ya di sini ada miskom lah ya soal isi otak mereka gitu loh yang beda, walaupun ya intinya sama balas dendam. Makanya tanpa babi bu Adler langsung nyerang Cry itu secara beruntun ya kan, dan itu
cepet banget, yang saking cepetnya serangan Adler, Cry itu nggak sempet ngerespon sama sekali. Dan udah pasti dong kalau kayak gitu save ringnya Cry bakal kepake kan. Tapi ya nyatanya save ringnya Cry nggak kepake di situ. Ya serangannya Adler nggak ada yang kena lah, intinya miss semua. Soalnya ya Adler itu emang niatnya cuma gertak sambel doang, yang kalau Cry takut pasti bakal kena tuh serangannya Adler. Atau ya minimal jatuh lah ya kalau emang Cry takut. Cuma ya Cry itu masih berdiri tanpa gemeter sama sekali, yang jawabannya sih simpel ya, karena ya Cry udah terbiasa gitu loh sama situasi seperti itu. Makanya ya dia nggak gemeter atau ya ketakutan, walaupun ya di otaknya dia kayak anjir tiba-tiba diserang begini. Nah, Adler itu ngasih tahu kan soal kekuatan Keller tuh yang mustahil bisa dilawan bahkan ya sama Cry, dan nggak mungkin gitu loh Cry bisa jinakin Keller. Yang spontan Cry nanya lah, lu pengen jinakin Keller? Dan Adler sama rombongannya cuma bisa diem doang, apalagi pas Cry ngomong kalau semua hal itu ada batasannya, dari apa yang bisa lu lakuin sampai apa yang boleh lu lakuin gitu loh. Jangan pernah ngelebihin batasan itu kalau kata Cry. Dan habis itu Cry ngasih tau lah kalau mereka ini bakal pergi ke Temple of Origin nih besok. Dan dia sama sekali nggak peduli nih sama omongannya Adler, karena ya dia udah pede banget lah sama rencananya Citri. Dan Cry itu juga ngomong kalau Adler mau ikut monggo dipersilahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa, dia nggak maksa. Dan ya udah habis itu Cry cabut tuh ninggalin Adler yang cuma bisa ketawa ngeliatin kegoblokannya sendiri gitu loh, yang nantang Keller. Yang untungnya sih ada Yuden ya yang ngelindungin mereka gitu loh. Tapi ya mereka tetap aja dapat luka yang lumayan parah lah, dan mereka ya masih nyesal juga gitu loh, karena ya mereka ngira kalau ya mereka itu bisa negosiasi atau ya ngelawan Keller lah. Tapi ya nyatanya mereka aja sama sekali nggak bisa ngegores Keller. Tapi ya setidaknya mereka dapat lah beberapa info soal Keller. Pertama ya kekuatannya Keller yang disebut Other Sense atau ya Gaibu Kankaku, yang ngebuat Keller bisa ngendaliin monster atau makhluk hidup lain, tapi di level yang berbeda dari Adler, karena Keller sampai bisa ngejinakin ya para elf yang notabene lebih lebih powerful ketimbang manusia biasa gitu loh, ketimbang manusia lah. Terus kedua soal Keller yang awalnya makhluk hidup biasa, lebih tepatnya manusia. Keller itu awalnya manusia yang bisa ngalahin dewa, terus dapat kekuatan dewa yang dia kalahin. Jadi Keller literally saat ini ya, bisa gue bilang saat ini adalah orang terkuat yang disebutin di cerita Nageki no Bore. Karena Keller manusia biasa ngalahin dewa, dapat kekuatan dewa. Kampret ya. Dan habis itu ya Keller bermanifestasi tuh kan jadi dewa bencana, dan topeng yang dipakai sama bawahannya Keller ya kan, itu topeng yang dibuat sendiri tuh sama Keller, make tulang dari dewa yang dibunuh Keller. Dan ya walaupun Adler di situ kalah dari Keller ya kan, dan juga ya kalah sama Cry, setidaknya ya dia pengen ngeliat lah pertarungan akhir nih antara Cry sama Keller. Sebelum ya Adler cabut, dia pengen ngeliat pertarungan yang menurut dia ya, menurut si Adler ini, manusia terkuat saat ini versus manusia terkuat masa lampau. Nah, habis itu cerita berpindah tuh kan ke Cry yang lagi mimpi terus ngeliat makhluk yang kayak manusia gitu, tapi kok ini punya aura phantom kayak di Lost In ya. Ya lebih tepatnya kayak Mother Fox lah ya. Dan Cry tahu kalau itu Keller, karena ya sejauh ini cuma 2 dewa doang nih yang dia tahu. Ya kalau nggak Mother Fox siapa lagi kalau bukan Keller. Dan bentuknya Mother Fox itu kan nggak begitu. Makanya ya Cry itu tahu kalau orang di depannya ya Keller, siapa lagi. Dan Cry tahu kalau dia itu lagi mimpi, karena ya dia ini lagi diri gitu kan di atas lubang tapi kok nggak jatuh, yang ya bikin Keller bingung sendiri, kok hero begini kayak bodoh amatan gitu loh. Maksudnya ya kalau Cry emang beneran hero, pasti ya Cry bakal bertindak kayak hero lah pas ketemu dia, setidaknya ya nyerang atau apa gitu loh. Atau ya kalau Cry itu manusia biasa pasti bakal takut lah ketemu Keller. Lah ini Cry biasa aja, anteng diem ya kan. Yang spontan Cry kayak ngerasa tersindir lah. Jadi maksud lu gue bukan manusia ini? Tapi ya Cry nggak ngomong gitu loh, dia ngebatin doang itu. Nah Keller itu ngasih tahu kan kalau rencana Cry ngeganggu Quillnya itu sukses besar lah. Makanya ya Keller nyuruh Cry itu buat tunduk dan patuh, dan itu bukan negosiasi tapi perintah, mau patuh atau mati. Ya Keller ngomong begitulah. Dan alasan Keller nyuruh Cry begitu bukan karena ya Cry udah berani ngelawan dia gitu loh, tapi ya karena Keller itu tertarik sama Cry, yang Keller kira kalau Cry itu kuat, karena ya sejauh ini cuma Cry doang yang bisa ngegangguin kebangkitan dia sampai sebegitunya gitu loh. Nah Keller itu kan tadi ngomong ya kalau lu nggak patuh lu bakal mati tuh. Tapi ya Cry itu sama sekali nggak peduli. Toh dia cuma mimpi, ntar juga lupa ya kalau kata Cry begitu. Cuma ya gara-gara Keller neken terus sama Cry diceltukin tuh. Untungnya apa buat gua, yang kata Keller dia bakal ngangkat kutukannya Luke. Dan Cry denger itu bukannya seneng ya, tapi malah ngebatin, udah ada Serene, ntar kalau Serene nggak bisa juga ada Sister Fox, jadi ya buat apa gitu loh. Makanya ya Cry diem aja sampai Keller kesal terus ngotot ya kan, yang bikin kupingnya Cry sakit tuh. Makanya
Makanya ya sama Cray di iya-iyain aja udah omongannya Keller. Dan itu malah bikin Keller kaget. Karena iya masa hero jawabannya begitu, mana nadanya kayak gini lagi. Iya ya udah iya. Kayak gitu jawabannya Cray. Jadi ya Keller kaget dong ya kan. Tapi ya Keller itu juga nggak main-main sama omongannya gitu loh. Dia kalau udah ngomong ya bakal dia tepatin gitu loh janjinya buat ngangkat kutukannya Luke itu. Makanya ya dia ngomong kalau dia ini bakal ngangkat kutukannya Luke pas ketemu langsung sama Cray di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Dan ya udah abis itu Keller hilang tuh kan, dan Cray itu kebangun tuh. Tapi ya karena masih malam ya kan, Cray malah tidur lagi seolah nggak peduli sama mimpinya tadi. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum akhir video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Moonlight. Katanya mau upload 2 kali, tetap 1 minggu sekali. Aduh, yang gue maksud 2 kali itu yang membership ya. Dan ya sama seperti apa? Nggak janji sih. Gua ngomong ya di video kali ini kalau insya Allah di minggu ini gue bakal upload 2 kali karena script buat next videonya itu udah ada gitu loh ya. Udah ada, tinggal ya nggak full sih, masih setengah. Tapi ya harusnya hari Minggu ya itu udah selesai harusnya. Terus yang kedua ada dari Marwah Saputra. Bang, bahas Silent Witch. Jujur, gue belum nonton Silent Witch dan kenapa banyak banget yang minta gue ngebahas Silent Witch? Ada apa dengan Silent Witch? Coba kasih tahu gue ya yang udah nonton Silent Witch, tolong ya, ada apa dengan seri Silent Witch ini? Gue penasaran karena gak cuma 1-2 orang yang minta, banyak anjir yang minta Silent Witch. Terus ketiga ada dari Izanami. Setidaknya kalau lu sedikit susah ngatur waktu buat konten YouTube sama urusan pribadi, mending dibuat jadwal bang. Sebenarnya bukan susah ngatur sih ya, lebih ke arah gue kalau mau bikin konten mut-mutan anjir. Gak tau, mood gue tuh lagi nggak enak banget buat bikin konten ya, kayak karena mungkin nageki terus ya, jadi kayak aduh mau nonton nageki lagi, buka HP ya kan, buka HP nih, kalau lo tahu HP gua ya kan itu ada apa sih widget inian Chrome, itu widget Chrome itu isinya novel nageki asam. Saking mana screenshotannya, bukan screenshot, wallpaper HP gua Cray lagi kan. Nageki no, jadi semua literally hidup gua sehari-hari itu Nageki no Bore. Jadi ya gara-gara itu ya, mungkin karena terlalu nageki jadi kayak kok nageki lagi. Gitu sih. Terus terakhir ada dari Lord Arata. Kelakuan party dan teman baru si Cray nganggep Cray OP padahal nggak apa-apa. Maksudnya nganggep Cray OP padahal nggak. Ya nggak cuma orang-orang di sekitar Cray sih ya, orang yang bahkan nggak pernah ketemu sama Cray ya, cuma denger namanya Cray doang itu udah menganggap kalau Cray itu OP gitu loh. Ya seperti mungkin apa ya, di kasus kali ini ya kan, kayak Keller gitu, belum pernah ketemu Cray, cuma diceritain Adler langsung beranggapan kalau wah Cray ini OP sekali ya. Ya kayak gitulah ya kira-kira. Dan ya itu aja sih buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu udah punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.